Oke, Pal, mulai Pal ya. 1, 2. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Ranto Simarmata dari kelas reguler D. Di sini saya akan membuat tugas strategi inovasi pembelajaran sejarah bersama teman saya Ardian Sarasuna. Di sini kami akan membahas mengulik-ngulik apa saja nih strategi yang akan saya terapkan nantinya ketika saya akan menjadi calon guru. Saya ingin bertanya nih ya kepada saudara Randy nih. Nah, menurut saudara Randy, nanti kan saudara Randy pastinya akan jadi guru nih kan, pendidik lah. Nah, apakah strategi pembelajaran itu penting dan apa tujuannya? Menurut saya sendiri itu strategi pembelajaran itu sangat penting ya. Makna dari strategi pembelajaran sendiri adalah perencanaan atau tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya menciptakan tujuan pendidikan tertentu. Nah, ketika kita ingin menuju sesuatu gitu, kita harus melakukan strategi gitu. Nah, sama halnya dengan ketika nanti kita mendidik para peserta didik kita, agar tercapai tujuan itu kita harus membuat nih suatu strategi nantinya seperti itu. Ya menurut saya strategi pendidikan itu, strategi pembelajaran itu nanti sangat penting bagi setiap guru seperti itu. Berarti sangat penting lah untuk keberlangsungan di dalam proses belajar mengajar lah ya. Iya, sangat penting. Nah, nantinya itu kemudian nih kan saudara ini tadi bilang kalau strategi pembelajaran itu penting lah. Jika saudara ini nanti jadi gurunya, strategi pembelajaran apa yang saudara itu terapkan gitu dalam proses belajar mengajar? Nah, strategi yang akan saya terapkan itu lebih ke mengembangkan gitu minat peserta didik saya gitu, atau mengembangkan bakat seperti itu. Terus tujuan saya juga membuat strategi ini adalah strategi ini harus membuat pelajaran yang akan saya ajarkan itu sangat menyenangkan seperti itu, dan dapat diterima atau dapat seperti dapat ditangkap dengan baik gitu bagi setiap anak-anak nantinya. Nah, di sini strategi pembelajaran yang akan saya terapkan itu adalah OBSEDI itu. OBSEDI itu ada singkatannya, observasi, seni, dan diskusi seperti itu. Nah, OBSEDI ini seperti hybrid seperti itu. Saya menggabungkan observasi gitu. Observasi itu untuk anak-anak yang sukanya langsung gitu, langsung melihat gitu, langsung pergi ke tempatnya seperti itu. Nah, saat itu ada seni di dalamnya. Seni di dalamnya ini seperti kita tahu nih, sejarah kan banyak tuh peristiwa-peristiwa. Nah, dalam peristiwa itu harus diangkat dengan seni, baik itu drama seperti itu, puisi atau tari-tarian atau semacamnya lah, semacam seni seperti itu. Nah, seni ini juga membuat anak-anak yang mempunyai bakat gitu dalam seni dapat tersalurkan seperti itu. Nah, selanjutnya itu D-nya itu adalah diskusi. Nah, diskusi di sini membuat anak-anak nanti itu semua mengutarakan nih apa-apa aja ide-idenya, apa-apa ya pengetahuannya, saling berbagi seperti itu. Nah, itulah yang akan saya terapkan nanti dalam proses strategi saya nanti, itu OBSEDI seperti itu. Berarti OBSEDI ini adanya pemahaman dan pengamatan terus didiskusikan seperti itu, benar? Iya, seperti itu yang saya maksud OBSEDI itu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan saya nih, ada nggak yang harus diperhatikan gitu dalam melaksanakan strategi OBSEDI ini? Nah, yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran saya itu ada banyak gitu. Yang pertama itu kita harus mengenali gitu bahwa setiap peserta didik kita ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Kita harus memahaminya gitu. Dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, dia tertarik dalam bidang dalam pembelajaran observasinya atau seninya atau diskusinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada konsultasi nih.
Nah, sebelum kita melakukan opsi dini, kita harus konsultasi kepada orang tua seperti itu. Kita konsultasi bahwa dalam pembelajaran ini nanti ada observasi loh gitu, biar anak-anak lebih tahu gitu, lebih langsung mengenal seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada eksekusinya nih. Eksekusinya itu nanti opsi dini saya membuat kelompok nih, kelompok. Nah, setiap kelompok itu kan sebenarnya kan saya mengadakan pengenalan nih, pengenalan. Saya kumpulkan orang-orang yang lebih suka video atau observasi nih dalam satu. Terus saya buat yang suka seni nih satu. Terus yang suka diskusi nih satu. Nah, setiap itu nanti saya ambil satu-satu dan saya gabungkan dalam satu kelompok. Nah, disitunya lah nanti kan jadi ada yang berbeda-beda. Ada yang suka observasi, ada yang suka seni, ada yang suka diskusi. Nah, pada saat pengeksekusiannya, pada saat misalnya nih dalam pembelajaran sejarahnya pertama itu observasi. Nah, yang dalam kelompok observasi ini bisa mengajari nih teman-temannya gini, gara-gara dia kan suka observasi nih, berarti dia punya kemampuan lebih nih. Nah, seperti itu dalam eksekusinya. Nah, selanjutnya itu ada dari hasilnya. Hasilnya ini harus ada gitu, harus berbobot seperti itu. Hasilnya dari opsi ini saya buat itu seperti para peserta didik ini kan jadi memiliki kebersamaan tuh dalam hal diskusi seperti itu, baru saling membantu. Yang misalnya dalam kawan sekelompoknya ini dia lebih ke observasi daripada seni, pada saat pelajaran seni dia nggak tahu nih, yang seni ini mengajari seperti itu, jadi saling membantu seperti itu. Seperti itu hal yang harus diperhatikannya nantinya. Oh, berarti memisahkan dan menjadikan satu kesatuan sesuai kemampuan masing-masing gitu ya. Ada yang observasi, seni, dan juga diskusi seperti itu. Iya, seperti itu, saudara. Nah, Benar sekali, tepat sekali. Nah, selanjutnya ini, adakah manfaat di dalam sistem strategi obsesi tersebut? Nah, manfaat ini, Apakah manfaat? nah, Pak, manfaat ini ada banyak nih. Yang pertama itu mahasiswa jadi lebih baik nih dalam mengikuti pembelajarannya. Gara-gara opsi ini kan pembelajaran yang banyak versi nih, ada observasi, seni, diskusi seperti itu, tidak cuma satu seperti itu. Nah, ini memungkinkan bahwa setiap peserta didiknya nanti dapat mampu mengikuti pembelajarannya dengan baik seperti itu. Terus itu menumbuhkan dan membentuk jiwa sosial para siswa dan siswi. Nah, di sini kan nanti mereka kelompok nih, kelompok di situ mengenali satu sama lain, berdiskusi seperti itu. Itu juga meningkatkan atau membentuk jiwa sosial mereka gitu, saling tolong menolong seperti itu, Pak. Selanjutnya itu adalah mampu mengembangkan bakat para peserta didik. Nah, bakatnya itu seperti ada nih anak yang bakatnya itu menari. Nah, disalurkan ini dalam OCD ini dalam bidang seninya seperti itu, dalam menarinya. Nah, seperti itu, Pak. Selanjutnya itu menumbuhkan rasa percaya diri para peserta didik. Nah, menumbuhkan ini seperti ini, Pak. Misalnya dalam kelompok itu kan mau tuh dia minder nih, gara-gara dia cuma tahunya seni seperti itu. Nah, di sini gara-gara digabung nih opsi diri, jadi dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Seperti dia itu memiliki kemampuan nih yang bisa membantu teman-temannya seperti itu, Pak. Yang manfaat dari opsi yang akan saya terapkan ini nanti. Seperti itu ya. Iya, Nah, tuh. sampailah kita di penghujung bincang-bincang kita kali ini tentang tema seputar strategi pembelajaran tadi ya. Adakah kata-kata dari saudara Randy Simarmata gitu? Iya. Untuk sebagai penutup di dalam seputar strategi pembelajaran sejarah ini. Ya, baik, Pak. Kata-katanya ini seperti ini ya. Setiap peserta didik, setiap orang itu memiliki sifatnya masing-masing seperti itu. Nah, itu tugas kita sebagai guru untuk mengenalinya. Sama seperti kita dalam menentukan pasangan seperti itu. Pada saat kita menentukan pasangan, kita harus memikirkan nih wanita yang kita dekati itu seperti apa sih sifatnya, seperti apa kemauannya, seperti apa yang tidak disukanya. Itulah tugas kita sebagai guru nih. Kita harus mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka, mana bakatnya, mana enggak bakatnya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih para peserta didik kita, di situ kita akan lebih mulus lagi dalam melancarkan atau membuat strategi pembelajaran kita itu menjadi dapat diterima, seperti itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai ide-ide saya atau
strategi saya nantinya dalam membuat sistem pembelajaran seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga saudara Randy atas bincang-bincangnya kali ini. Berarti intinya tuh sebagai pendidik itu kita tidak terlepas dari dengan memilih pasangan gitu ya, memilah dan memilih pasangan gitu Ya, agar tepat sekali seperti memilih pasangan seperti itu, Pak. dapat menerima siswa tersebut ataupun pasangan tersebut apa adanya dan sesuai kemampuannya seperti itu. Iya, gara-gara di dunia ini tidak ada yang sempurna, Pak, seperti itu. Wah, iya, benar sekali itu. Mantap. Mantap. Baiklah, terima kasih saudara-saudara sekalian. See you next time.